Perkenalkan, nama saya Deborah Pusdianing Tias Karolin dengan ujung NIM 033 dari kelas reguler A 2019. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai diet sehat dengan teh hijau. Sebagian orang melakukan diet karena ingin menurunkan berat badan. Kenapa? Karena saat ini banyak orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Orang-orang yang mengalami obesitas dianjurkan oleh dokter untuk melakukan diet. Obesitas ini dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh beberapa komplikasi penyakit seperti diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan kanker. Kanker ini ada kanker endometrium atau lapisan rahim yang terdalam, kanker payudara, dan juga kanker usus. Selain karena obesitas, diet dilakukan karena ingin memiliki tubuh yang terbebas dari penyakit. Kenapa harus diet dengan teh hijau? Karena teh hijau mengandung antioksidan yang paling tinggi di antara jenis teh lainnya. Proses pembuatan teh hijau ini diambil dari daun teh di bagian yang paling atas. Lalu daun teh tersebut melalui proses pengeringan saja. Teh hijau ini mengandung epigalokatekin galat atau EGCG yang memproduksi hormon yang mampu mempercepat proses pembakaran lemak di dalam tubuh. Oleh karena itu, teh hijau terkenal untuk diet. Selanjutnya, ada pengertian diet menurut ahli gizi Indonesia tahun 2019. Diet adalah pengaturan pola dan konsumsi makan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi, atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita. Menurut Yuliatin, diet adalah jumlah makanan dan asupan nutrisi yang dikonsumsi seseorang atau organisme tertentu dengan tujuan menurunkan berat badan dan menjaga keseimbangan postur tubuh. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diet adalah pembatasan asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh dengan tujuan untuk terapi penyakit, menurunkan berat badan, dan juga menjaga postur tubuh. Selanjutnya, ada manfaat diet. Yang pertama, menurunkan dan menaikkan berat badan. Menurunkan dan menaikkan berat badan ini bertujuan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Lalu, mencegah berbagai macam penyakit. Mencegah berbagai macam penyakit ini dapat dilakukan dengan mengatur pola makan dan memenuhi asupan gizi yang baik, dan dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, tulang kropos, dan lain-lain. Lalu ada memperlancar pencernaan. Pencernaan bisa lancar ini karena asupan makanan yang masuk ke tubuh kita itu seimbang. Dan yang terakhir ada meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian jenis-jenis perilaku diet. Yang pertama ada diet sehat. Diet sehat ini adalah diet yang dilakukan dengan cara mengurangi masukan kalori ke dalam tubuh, namun tetap menjaga pola makan yang dianjurkan oleh pedoman gizi seimbang. Dikutip dari Anwar dalam Elga tahun 2007. Dan yang kedua adalah diet tidak sehat. Diet tidak sehat ini adalah perilaku diet yang dapat membahayakan kesehatan, misalnya dengan melewatkan waktu makan dengan sengaja, penggunaan obat penurun berat badan, penahan nafsu makan, dan muntah yang disengaja. Yang ketiga, diet saluran cerna. Diet ini dilakukan saat terjadi gangguan pencernaan, misalnya flatulensi atau perut kembung, diare, dan gastritis. Selanjutnya,
mengenai teh hijau atau Camellia sinensis. Sejarah teh hijau. Teh hijau berawal dari negara Cina yang telah menggunakan teh hijau ini sejak 4.000 tahun yang lalu sebagai pendukung pengobatan. Dari sejarah bangsa Cina disebutkan bahwa teh hijau mulai digunakan sebagai minuman sejak 2700 tahun sebelum Masehi pada dinasti Kaisar Shang. Namun, tercatat dalam kamus kuno pada 350 tahun sebelum Masehi. Sekitar 200 tahun sebelum Masehi, dalam buku tanaman obat Cina disebutkan bahwa daun teh ini berkhasiat untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Di Indonesia sendiri, tanaman teh pertama dibawa dan dikembangkan oleh penjajah Belanda hingga dapat diekspor ke negeri tersebut. Kemudian, pengertian teh hijau. Teh hijau adalah jenis teh yang tidak mengalami proses fermentasi, akan tetapi mengalami proses pengeringan dan penguapan daun yang sedikit, lebih lama dibandingkan teh putih. Teh hijau ini memiliki kandungan satesin. Satesin ini adalah kelompok zat antioksidan yang masuk dalam golongan besar polifenol. Nah, dalam kandungan teh hijau ini, satesinnya itu paling tinggi di antara semua jenis teh. Selanjutnya, teh hijau mengandung polifenol utama dalam daunnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu satesin. Manfaat satesin yang pertama, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang kedua, membunuh sel tumor. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker paru-paru, kanker usus, dan yang terutama yaitu sel kanker kulit. Lalu ada melancarkan proses pencernaan makanan melalui stimulasi peristalsis dan produksi cairan pencernaan. Lalu memperlancar metabolisme tubuh yang dapat membantu dalam proses penurunan berat badan. Lalu, cara menyeduh teh hijau. Yang pertama, siapkan gelas, ambil 1 kantong teh hijau, tuang 150 ml air panas ke dalam gelas, diamkan selama 3 menit, dan minuman teh hijau siap dihidangkan. Perlu diingat, jangan tambahkan gula ke dalam minuman teh hijau. Yang terakhir, kesimpulan. Teh hijau dapat menurunkan berat badan karena memiliki 3 komponen atau bahan utama, yaitu epigalosatesin galate atau EGCG, kafein, dan L-theanine. EGCG ini merupakan antioksidan yang dapat menstimulasi metabolisme tubuh kita. Kita dapat membakar lemak hanya dengan duduk dan minum teh. Dengan meminum teh dapat meningkatkan gelombang otak neurotransmitter dan metabolisme tubuh yang dapat meningkatkan energi dan menurunkan nafsu atau selera makan. Itulah pemaparan dari saya mengenai diet dengan teh hijau. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf dan terima kasih.